pada pagi yang indah ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Minggu lalu sebenarnya saya akan bersaksi, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan yang lalu langsung ada teguran di dalam pribadi saya yang mengatakan, Tuhan berikan kepada kami yang sejujur-jujurnya. Langsung terpukul kehidupan saya, pribadi saya, untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya. Juga di dalam kebenaran firman ditegur, diperingati bagi pribadiku harus mengaku dosa kepada sesama, siapapun dia, terutama di dalam keluarga. Masalah yang saya hadapi minggu lalu, kena hari apa itu? Hari Jumat kalau tidak salah, atau hari Sabtu. Ada kesalahan sedikit dengan suami, terus terang, karena sudah mengatakan dengan sejujurnya. Saya datang beribadah, belum pernah saya selesaikan. Kitab Ayub mengatakan hidup ini memang berat. Berat untuk melakukan secara jasmani di dalam pribadi saya untuk mengatakan dosa, mengaku dosa kepada suami, sulit. Dan saya dicontohi oleh Bapak Gembala, dibilang kesaksian Bapak Gembala untuk mengatakan, untuk mengaku dosa itu seperti naik ke gunung tinggi. Memang berat, memang betul. Tetapi sudah begitu, harus bertindak untuk mengaku dosa. Diakui kepada sesama, kepada keluarga. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak suami. Jujur saja saya katakan. Jadi habis bergereja, saya habis berganti kami berdua, saya duduk, saya panggil suami dulu. Saya sudah datang batu muka kursi. Saya katakan, saya mengaku kepada suami, kepada suamiku, saya sudah bersalah kemarin dulu sampai tadi pergi beribadah, saya tidak selesaikan, kurang tidak selesaikan itu kesalahan itu. Jadi saya tidak berani nanti bohong saja, itu apa yang dikatakan bohong. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan buat firman-Nya yang sudah menegur kesalahan saya. Harus ibu rohani, harus ibu rumah tangga itu dengar-dengaran kepada suami, harus tunduk. Tetapi kalau ada kekurangan, kesalahan harus pasti tegur, memperingatilah seperti itu. Jadi saya bilang, saya sudah salah, maafkan saya, agar tidak ada lagi yang ada di dalam hati itu batu sandungan, di dalam saya mengiring Tuhan, di dalam kita bersama-sama mengiring Tuhan. Dia sudah iakan semua, kemudian kami berdoa. Berarti kalau sudah didoakan itu sudah diampuni, Tuhan sudah ampuni kesalahan kita berdua, kesalahan sebagai istri, tidak usah lagi diingat-ingat, tidak usah lagi diungkap-ungkap. Seperti ini. Nah, setelah itu sudah plong. Sudah itu, malam itu saya bertelepon sama anak saya di Manado. Bukan yang dikatakan yang untuk menyenangkan hati saya sebagai orang tua, yang lebih tambah berat lagi pikiran saya. Jadi saya bilang, saya secara manusia, ibu, orang tuamu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berdoa. Kami yang menerima tantangan itu harus berdoa. Saya hanya mendukung doa dan tetap kami doakan engkau, keluargamu. Pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, asalkan sungguh-sungguh melayani Tuhan, membawa hidup ini terutama kepada Tuhan, menyerahkan segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Mungkin bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil sedikit pun. Asalkan kita taat, setia, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya itu saja yang Mama mampu berikan kepada kami di situ. Tentang anak, sudah kurang lebih 5 tahun kamu tunggu-tunggu anak, baru ada. Jangan itu menjadi pertengkaran di dalam keluarga kamu. Nanti kalau Tuhan sudah habis sabar, Tuhan ambil itu anak. Jangan menjadi itu alasan. Itu anak itu Tuhan kasih sebagai orang tua, kita bimbing baik-baik. Kita bawa dia di dalam ibadah. Kita berdoa. Apa guna kami itu Bapak, kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, kami yang pimpin keluarga di dalam pengiriman kepada Tuhan. Jangan kamu marah-marah, ya marah sih marah, tapi sudah itu harus waktu minta maaf. Kamu ajar baik-baik itu istrimu itu nanti ikut kami sekarang ini. Jadi masih dia mempelajari bagaimana mengiring Tuhan itu, bagaimana itu firman. Jadi hati-hati kau sebagai kepala keluarga, imam di dalam keluarga, itu yang saya di hati kepada anak kami Henki. Dan kerinduan kami, orang tua di tempat ini, kamu sekeluarga harus datang. Apalagi alasanmu di situ, karena dulu saya panggil kamu bilang menjaga orang tua, mama papa. Sekarang papa mama sudah pergi semua. Jadi apalagi alasanmu? Alasan kamu dua. Artinya berbicara baik-baik dalam keluarga, bukan dengan terpaksa, dan sambil berdoa supaya Tuhan menjamah hatinya kamu dua itu, yang membawa hati yang lemah lembut untuk datang kemari. Terserah kamu, kalau datang di sini ikut mama oke, kalau tidak terserah. Semuanya itu nanti Tuhan yang beracara, bukan pribadi masing-masing untuk secara jasmani ini mau panggil hari jom tidak. Maaf, tidak. Jadi kalau cuma yang saya ingin supaya satu di tempat ini tidak ada lagi saya mau isi pulsa, mau bertelepon anak-anak bagaimana kabar. Ya begitu. Jadi sudah tinggal kami saja sebagai kepala keluarga untuk menjalani keluargamu dengan iman, dengan setia mengiring Tuhan. Nah, itu yang saya ingatkan. Jadi memang berat hidup ini. Dengan firman kemarin itu dibilang harus pikul salib. Salib itu ada di pintu terianto. Jadi harus setia apapun yang merintangi kehidupan. Memang orang setia itu banyak tantangan, bukan cuma mulus-mulus dalam perjalanan mengiring Tuhan. Kita bilang banyak tantangan, banyak cobaan, pergumulan sini sana. Apalagi kita, mama ini, kamu di situ belum ada tempat yang sesungguhnya. Teruskan saja kamu juga seperti mama di sini. Jadi rencana kamu untuk membangun rumah oke, ada rencana. Tetapi hanya serahkan sama Tuhan. Kita manusia hanya merencanakan. Semuanya itu Bapa di surga yang punya hidup ini akan menjawab segala doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga anak kami Henki, selalu saya ingatkan, setia ibadah hari Minggu, berdoa menyembah Tuhan. Segala pembuka jalan, pembuka pintu dari apa yang kita gumuli. Kalau kita sungguh-sungguh ada jalan keluar. Seperti dikatakan hambanya, perjodohan, perekonomian ada di dalam tangan Tuhan semuanya. Tetapi kalau kita tidak setia pada Tuhan, Henki, ya begini ya hidup ini, tidak ada lagi kelanjutan. Jadi koreksi diri, kalau Tuhan belum menjawab, masih ada yang Tuhan tunggu untuk kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih buat firman-Nya. Kalau kehidupan saya dulu masih gereja yang pinjam itu, Bapak bilang gereja jalanan, kehidupan saya memang sia-sia. Kalau memang bukan Tuhan, bukan firman, bukan Roh Kudus,
saya ini tidak ada yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Tidak tahu di mana arah saya, karena memang jelek tingkah laku saya waktu dulu. Dan puji nama Tuhan, segala perbuatan saya yang dunia punya, saya masuk di gereja penginjilan sudah saya tinggalkan itu. Saya baru dinasihati oleh Ibu Tua Sidang, dia panggil khusus saya tentang kebenaran firman. Berarti memang dulu belum menerima firman Tuhan, masih berjalan di tempat tidak ada harapan. Oh, dia tunjukkan firman tentang baptisan. Oh iya betul, berarti saya ini hanya sia-sia. Itu yang saya katakan sama saudara saya. Dia bilang, iyo, firman Tuhan begitu, kita harus teladani. Itu bagaimana itu Tuhan punya jalan hidup. Sebenarnya Tuhan itu dia tidak bisa mau dibaptis, tidak ada salah. Tapi itu yang kita contohi kalau kita iring Tuhan. Sebagaimana Tuhan kita harus iring Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dia bilang cuma Baba diam itu satunya adik itu saya katakan begitu. Iya nanti ya berdoa saja sama Tuhan. Semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Ya puji Tuhan. Semoga bukan cuma didoa-doakan, berdoa harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan ya iya di tempat saja. Begitu saya bilang. Ya puji Tuhan, semua segala sesuatu Tuhan ada memberikan kemenangan, kelegaan bagi pribadi saya, anak-anak saya. Ya bersyukur, saya bersyukur kalau dia terima apa yang saya katakan. Semuanya itu yang baik. Puji nama Tuhan. Inilah kesaksian saya yang nanti saya sampaikan, saya kembalikan kepada pimpinan pujian. Puji Tuhan. Ucapkan banyak terima kasih. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Memang kehidupan kita pasti akan diperhadapkan dengan banyak pergumulan, tetapi saat diperhadapkan dengan pergumulan jangan sampai kehidupan kita justru meninggalkan Tuhan. Biarlah kita tetap setia mengikuti Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita. Sebab Tuhan pasti sanggup untuk memberikan jawaban dan setiap pergumulan kita. Jadi Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita lakukan dalam nyanyian tambahan nomor 60, tetap setia. Kita lihat hati, mari bersama kita berdoa. Aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Korban kulihat pelayanan sudah kita serahkan pada beribadah melayani sampai garis akhir kehidupan kami. Tetap setia berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar sampai garis akhir kehidupan kami. Sekalipun kami diperhadapkan begitu banyak tantangan dalam kami mengiringi kedatangan Engkau Tuhan, namun kami tidak berjalan sendiri. Kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan bukti penyertaan Tuhan ada pembukaan rahasia firman selalu dinyatakan bagi kami semua. Sebabnya saat ini Tuhan kami mau duduk di bawah kaki untuk menikmati persekutuan yang indah dengan pribadi.
di dalam firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus Maha Besar, Engkau ada di tengah kami, membukakan rahasia firman bagi kami semua, dan biarlah urapan-Mu turunkan atas kami semua, mulai dari hamba-Mu Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman yang baik dan benar dan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan bagi kami. Berikan kerendahan hati kepada kami semua. Berikan hati yang lemah lembut untuk kami bisa menikmati, mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, disucikan, dibaharui senantiasa. Terpuji nama-Mu, kuasa-kuasa yang setan yang mengganggu kami. Di saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua. Kami hancurkan segala pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami segala. Kebebasan terputus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, bersama istri saya mengucapkan salam dan sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita lanjutkan firman penggembalaan di tempat ini dalam Injil Markus pasal yang 14. Injil Markus pasal 14 kita baca ayat 53 sampai 54. Markus 14 ayat 53 sampai ayat yang ke-54. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam-imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana dia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat hati. Ya, terima kasih. Jadi Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk dihukum mati, untuk disalibkan. Ini adalah pengalaman salib Yesus yang juga harus menjadi pengalaman salib bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus memikul salib. Salib itu adalah pintu kerajaan surga. Kalau kita tolak, maka kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, di dalam pasal ini, pasal 14 ini ditunjukkan 6 kelemahannya Petrus. Ada 6 kelemahannya Petrus. Angka 6 itu sama dengan angka daging. Kenapa disebut angka daging? Sebab manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Angka 6 itu adalah angka daging. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk mengalahkan daging kita, sehingga tidak akan bisa menjadi hamba kebenaran. Mari kita mengalahkan daging. Mohon Roh Kudus untuk kita bisa mengalahkan, mematikan daging kita. Nah, 6 kelemahan Petrus yaitu kita akan lihat di sini. Ini juga kadang-kala, bahkan bukan cuma kadang, sering muncul di dalam kehidupan kita. 6 kelemahan Petrus adalah yang pertama ayat 29 sampai 31. Kemudian 66 sampai 68. Ayat 29 sampai 31, kemudian ayat 66 sampai 68. Ini 6 kelemahannya Petrus, 6 kelemahan dagingnya Petrus. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. 66. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ya, ini kelemahan yang pertama. Tidak konsekuen dengan ikrar yang telah diucapkannya. Jadi tidak konsekuen dengan ikrar yang diucapkan. Tadi dia berkata,
Aku tidak akan biar semua mereka tergoncang imannya, aku tidak. Bahkan dia katakan, aku rela mati bersama-sama engkau. Tapi begitu diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan sengsara, langsung lupa ikrar, langsung meninggalkan Tuhan. Ini kelemahan Petrus yang pertama, tidak konsekuen dengan ikrar yang diucapkannya. Ketika diperhadapkan dengan penderitaan, dengan tantangan, kesulitan, langsung cepat, begitu cepat lupa dengan ikrarnya, dan begitu cepat berbalik meninggalkan Yesus. Bagi kita sekarang, artinya untuk kita sekarang ini, tadi Petrus berikrar, dia tetap mempertahankan iman kepada Yesus. Sekarang menunjukkan ikrar untuk pegang teguh, mau pegang teguh firman pengajaran yang benar. Dalam itu waktu pertama mendengarnya, begitu mendengar, oh ini yang saya cari selama ini. Selama ini saya mengembara, ini yang saya butuh. Berikrar, termasuk kami dilebihkan untuk ikrar. Lebih baik ditolak bersama pengajar benar daripada diterima tanpa pengajar benar. Kalau punya ikrar, lantang disampaikan. Begitu diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan penderitaan karena firman pengajaran ini, langsung lupa, cepat sekali lupa ikrarnya, dan begitu cepat berbalik meninggalkan firman pengajaran yang benar. Sampai dikatakan, oh itu kan dulu itu macam-macam sudah alasannya. Tidak sesuai zaman sekarang, pengajaran ini tidak cocok dengan perkembangan zaman. Tidak bisa diterapkan. Hanya cocok di kota, tidak cocok di desa. Lain kali yang di desa lalu bilang hanya cocok untuk di desa, tidak cocok di kota. Sudah, pengajaran itu di mana-mana cocok sesuai zaman, perkembangan zaman selalu. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi pengajaran tidak boleh kita ubah. Tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, amin. Mampu untuk menyucikan, membaharui kehidupan kita. Jangan kita lepaskan, jangan begitu mudah kita lepaskan. Itu Petrus, kelemahan yang pertama, tidak konsekuen. Oh ini pengajaran. Juga kami hamba Tuhan, khotbah pengajaran yang benar. Begitu diperhadapkan dengan tantangan, harus konsekuen. Apa yang disampaikan, dikhotbahkan. Begitu ada tantangannya, ya tetap pegang itu apa yang disampaikan, apa yang dikhotbahkan. Jangan mundur, jangan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua, kelemahan Petrus yang kedua, tadi ayat 31, kemudian lompat ayat 46-47. Ulangi ayat 31 dan 46 sampai 47. Tetapi dengan bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ya, 46-47. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menembakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Nah, ini yang kedua, memperlihatkan kekuatan daging di dalam melayani Tuhan. Itu kelemahan. Yang memperlihatkan kekuatan dagingnya di dalam melayani Tuhan. Nah, kalau ini kita perbuat, kita lakukan, bukannya menjadi berkat, memotong telinga jadi sambungan, orang tidak bisa menerima pengajaran. Melayani Tuhan bukan dengan kekuatan daging, bukan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, kita minta kepada Roh Kudus. Nah, ini Petrus dia tunjukkan kelemahan dagingnya. Ini pun banyak kelemahan daging ada pada kita. Apalagi kami yang Tuhan, saya khususnya, sudah pernah saya khotbah, sudah berkali-kali khotbahnya, tidak usah bergumul, tidak usah berdoa, ngalir saja, lancar, gampang. Nah, ini menunjukkan kekuatan daging, Ya, Tuhan tolong kehidupan kita sekalian. Ya, saya dilatih dalam pelayanan, melayani di Tonusu, ya, berupaya bukan kekuatan daging, kalau kekuatan daging. Sudah lama belum tikar, apalagi saya ingat waktu pertama kali masuk di Tonusu harus
memasak pakai tungku kayu api. Nah, kalau saya sudah biasa di tentena juga pakai kayu api dulu. Nah, istri saya ingat dia kan di kota, biasanya cuma kompor gas, bukan kompor minyak tanah, jadi kompor gas bisa dari kota. Lalu datang di desa harus pakai tungku kayu api. Gimana ya? Sudah coba tiup sampai merah mukanya, tidak itu. Ya, kita belum tahu, tapi untung tidak ada juga dia bilang saya mau pulang. Aduh, tidak tahan di sini, mau pulang. Masuk tidak ada kamar mandi, tidak ada listrik, ya, itu tuh tidak ada air. Ya, tapi nikmati bisa. Kalau dengan Roh Kudus, kalau dengan daging pulang tidak mau. Kediora juga begitu sama, tidak ada air. Aduh. Kalau mau ikuti daging sudah pulang. Ya, Noela masih kecil, saya ingat. Saya kasih mandi air hujan, tapi tidak sakit juga. Ya, saya kasih mandi air hujan, airnya itu karena memang itu yang tersedia. Ya, mau bikin apa? Mau pakai kasih mandi air galon? Lah, mau beli galon di mana? Ya sudah air hujan saja. Apa yang tersedia mandi? Tidak sakit juga. Ya, ini dengan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan daging. Nah, Petrus memperlihatkan kekuatan dagingnya di dalam melayani Tuhan. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga ayat 37. Nah, ini kelemahan yang ketiga. Kelemahan Petrus, kelemahan dagingnya Petrus. Yang ketiga ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga sejam? Ini yang ketiga, tidur rohani. Tidur rohani, tidak bergairah lagi. Nah, karena tadi kekuatan daging, menunjukkan kekuatan daging. Wow, kelihatan seperti hebat. Ujung-ujungnya tidur. Tidur rohani. Kapan gereja Tuhan tidur rohani? Kapan pelayan Tuhan bisa tidur rohani? Kita periksa, kita belajar dalam cerita ini, cerita yang sama di dalam Injil Lukas. Lukas 22 ayat 45. Lukas 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena kapan gereja Tuhan bisa tidur rohani? Ketika diperhadapkan dengan suasana duka cita. Di situ bisa tidur. Waktu diperhadapkan dengan suasana duka cita, suasana sengsara, menghadapi masalah yang tak kunjung selesai, semakin berat. Enggak, sudah duka cita, putus asa, sudah lemah, itu bisa tidur, tidak aktif lagi, tidak sepi. Saya ingat dulu ada satu anak Tuhan, tapi untung menjelang ajal dia cabut semua. Waktu diperhadapkan dengan penyakit yang parah sampai tinggal kulit bungkus tulang, kami hamba Tuhan datang, Papa bersama hamba Tuhan yang lain datang. Memang waktu kami berdoa seperti dia terima. Begitu kami pulang, langsung dia hujat Tuhan, dia hujat kami. Apa semua macam-macam sampai bahasa-bahasa kotor keluar. Istrinya yang terima. Tapi syukur menjelang sudah mau dipanggil Tuhan, ya, dia cabut semua, dia selesaikan, dia bertobat. Nah, ini jadi ke suasana duka cita. Saat diperhadapkan dengan suasana duka cita, di situ gereja Tuhan bisa tidur rohani seperti Petrus. Nah, tadi di dalam Markus ayat 37 yang tidur kan 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi kok yang disebut oleh Yesus hanya Petrus? Simon, tidak sanggup engkau berjaga-jaga seperti sedang tidurkah engkau? Nah, yang disebut namanya Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Mengapa? Ini teguran Yesus yang keras sebenarnya kepada Petrus, juga kepada kita. Karena Petrus ini hanya banyak bicara, tetapi tidak ada aktivitas rohani. Tidak ada aktivitas rohani, hanya banyak bicara. Kalau istilah akhirnya itu NATO.
No action, talk only. NATO hanya banyak bicara, tidak ada aksi. Bicara, hanya bicara. Kadang kita seperti itu. Oh, waktu semua ada, semua mulus, bicaranya banyak sekali. Tapi begitu diperhadapkan dengan suasana penderitaan sengsara, tidur rohani. Ini yang ketiga. Yang keempat ayat 50. Ayat 50. Kelemahan Petrus yang keempat, ayat yang ke-50. Markus. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini lari meninggalkan Yesus. Lari meninggalkan Yesus. Artinya lari itu dalam kecepatan. Jalan dengan cepat itu lari. Ya, sama dengan begitu cepat membelakangi Yesus. Ya, begitu cepat membelakangi Yesus dan begitu cepat menjauhi Yesus ketika diperhadapkan dengan sengsara. Tadi apalagi waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, jangan-jangan Petrus yang pegang-pegang Yesus. Ini guruku, ini Yesusku ini. Ya, nempel terus sama Yesus. Begitu salib, lari. Begitu cepat meninggalkan Yesus, begitu cepat menjauhi Yesus, menjauhi pengajaran. Pengajaran yang selama ini didengar tidak membekas dalam hidupnya. Tidak membekas sama sekali di dalam hidupnya. Ini kelemahan gereja Tuhan, kelemahan Petrus, kelemahan kita gereja Tuhan. Waktu ada sengsara langsung cepat meninggal, begitu cepat berbalik, meninggalkan Yesus, cepat menjauhi Yesus, cepat menjauhi pengajaran. Tidak ada bekas sama sekali pengajaran di dalam hidup. Bertahun-tahun dalam pengajaran, mungkin sudah puluhan tahun dalam pengajaran. Saat diizinkan sengsara langsung tinggalkan, apalagi kalau sengsara itu menyangkut hidup mati, langsung tinggalkan pengajaran. Tuhan tolong jangan terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang keempat. Yang kelima ayat 54, kelemahan Petrus yang kelima ayat 54. Markus tadi. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dengan hati. Yang kelima, mengikuti Yesus dari jauh. Mengikuti Yesus dari jauh. Artinya sudah tidak sungguh-sungguh lagi dalam ibadah pelayanan. Itu dari jauh, jauh usah terlalu serius dengan Tuhan. Ya ibadah saja, biasa-biasa saja. Tidak sungguh-sungguh lagi, sampai tidak setia dalam ibadah pelayanan. Tidak sungguh-sungguh, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dan yang keenam, bergabung dengan pengawal-pengawal bait Allah, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah. Berdiam di dekat api. Ini yang keenam. Bergabung dengan hamba-hamba dan penjaga bait Allah. Berdiam di dekat api. Artinya, karena dia sudah 5 poin tadi, mulai dari banyak bicara, hanya banyak bicara tapi tidak konsekuen. Kemudian perlihatkan kekuatan daging, tidur rohani, cepat meninggalkan Yesus, membelakangi Yesus, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, akhirnya bersekutu. Ini yang keenam, bersekutu dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan api asing. Akhirnya masuk itu, bersekutu dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan api asing. Yaitu ada 3 api asing. Api dunia, 1, melayani dengan api dunia. 2, api hawa nafsu daging, melayani dengan api hawa nafsu daging. Dan yang ketiga, api dosa. Kenapa api dinyalakan? Di halaman imam besar, rumah imam besar, dinyalakan api. Tentu suasananya dingin, sehingga orang berdiam. Barau. Nah itu kena dingin. Ini menunjukkan bahwa kasihnya Petrus dingin.
sudah dingin. Dari 6 kelemahan ini dikunci dengan kasih yang dingin. Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya, kasih dingin. Oh Tuhan, tolong kita. Petrus rasul yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, pernah berjalan di atas air, tapi bisa dingin kasih. Ayo kita periksa diri kita. Pagi ini kita datang bagaimana? Kasih kita bagaimana dalam melayani Tuhan pagi hari? Masih membara? Masih menyala-nyala? Atau sudah dingin? Kalau sudah dingin pasti dibakar oleh api asin. Ya. Makanya Petrus menyangkal, ya, karena kasihnya sudah dingin. Dia menyangkal Yesus. Manusia itu hanya dari tanah liat. Kita ini manusianya dari tanah liat. Kalau dingin kasih, maka akan dibakar dengan api asin. Api dunia tadi, api hawa nafsu, api dosa. Menjadi apa? Tanah liat kalau dibakar menjadi apa? Batu bata. Nah, manusia daging ini kalau dibakar dengan api hawa nafsu daging, api dunia, api dosa, maka akan menjadi batu bata yang keras yang akan dipakai oleh Firaun untuk membangun kota perbekalannya. Batu bata itu dipakai oleh Firaun membangun kota perbekalannya. Artinya menjadi alatnya setan. Kalau kasih sudah dingin tadi ya, karena makin bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau sudah dingin kasih pasti durhaka, dipakai oleh setan. Kelihatannya seperti melayani, masih seperti melayani Tuhan, masih seperti dipakai Tuhan. Padahal sesungguhnya dia sudah tidak dipakai Tuhan. Dia dipakai oleh setan, menjadi alatnya setan. Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Ini yang saya takutkan jangan sampai terjadi dalam kehidupan saya. Kalau dibandingkan dengan Petrus masih kalah jauh saya dengan Petrus, belum sebanding dengan dia. Tapi Petrus bisa dingin kasihnya. Nah, ini juga yang saya harus awasi diri saya. Jangan sampai kasih saya dingin. Ayat 11 sampai 14. Sebab itu pengawas Rodi di tempatnya atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Tanah liat dijadikan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan ibadah. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ini dipakai oleh setan untuk membangun kotanya setan. Kotanya Firaun. Firaun itu gambar setan. Ada 2 kotanya Firaun di sini. Tadi di ayat 11. Kota yang pertama namanya Pitom. Kota Pitom. Pitom itu arti kata Pitom itu dipagari atau dibatasi. Jadi dia bisa bebas, dipagari, dibatasi. Nah, sekarang menunjukkan ikatan. Nah, kalau kehidupan kita sudah dingin kasihnya, sebentar lagi dia dibakar oleh api asing. Entahkah itu api dunia, entahkah itu api dosa, api apalagi api hawa nafsu. Maka kehidupan itu akan diikat oleh setan. Kehidupan kita akan terikat oleh setan, tidak bisa bebas lagi untuk beribadah melayani Tuhan. Ikatannya macam-macam, tidak bebas lagi, tidak bisa bebas beribadah. Ikatannya macam-macam, bisa ikatan dari keluarga, ikatan sampai ikatan dosa ya, sudah sulit lepas. Bukan cuma terikat, sampai terlilit, sudah begitu kuat tuh lilitan ikatannya setan.
Sebab setan itu digambarkan seperti ular. Ular itu melilit. Dia lilit, dia gulung kita sampai pendirian kita hancur, tulang-tulang patah, tulang-tulang remuk. Nah, ini caranya setan menghancurkan kerohanian gereja Tuhan. Nah, mari Tuhan tolong kita. Ayo Rabah, periksa diri. Ikatan apa yang ada dalam diri kita? Ikatan dosa, ikatan dunia, ikatan yang apa? Ikatan apa? Kalau kita terikat berarti kita menjadi alatnya setan, bukan alatnya Tuhan. Bukan alatnya Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kita sekarang. Kota yang kedua namanya Ramses. Ramses ini artinya ilah matahari. Ilah matahari menunjukkan berhala. Menunjukkan berhala. Jadi kalau kasih itu sudah dingin, sehingga dibakar dengan api dunia, api hawa nafsu, api dosa, bukan lagi menyembah Tuhan. Kehidupan itu tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala. Di gereja mungkin Yesus, haleluya, tapi sesungguhnya dalam praktik hidupnya dia bukan menyembah Tuhan. Dia menyembah berhala. Yaitu praktiknya, praktik menyembah berhala. 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertelur, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan berhala. Karena kau telah menolak firman Tuhan, maka dia telah menolak engkau sebagai Nah, ini praktek yang pertama, beribadah, melayani tapi keras hati. Nah, itu keras hati. Beribadah melayani Tuhan tapi keras hati, mempertahankan dosanya, tidak pernah diakui, tidak pernah diselesaikan. Kalau firman datang menunjukkan dosanya malah tersinggung, marah. Nah, ini sudah bukan lagi menyembah Tuhan. Termasuk saya. Nomor 1 saya. Ya, kami berdua suami istri. Kami kalau kami sedikit-sedikit tersinggung, marah, orang ada nasihat firman, kami yang tersinggung, kami marah, bagaimana ini? Hamba Tuhan, gembalanya sendiri menyembah berhala. Harapkan jemaat menyembah Tuhan, mau dibawa kepada Yesus, tidak mungkin. Kami nomor 1 dikoreksi Tuhan. Ayo kita beribadah melayani, jangan keras hati, jangan. Biar kita lembutkan hati kita. Dalam Yakobus 1:21 ya. Terimalah firman dengan hati yang lemah lembut. Buang itu kekerasan hati, jangan ada. Tersiksa kita kalau kita beribadah keras hati. Ibadah itu jadi siksaan. Rugi datang beribadah kalau keras hati. Rugi. Apalagi bertekun dalam 3 macam ibadah tapi keras hati. Wah, menyiksa diri. Nah, biar kita buang semuanya. Kemudian praktek B, Efesus 5 ayat 5. Ini praktik menyembah berhala. Efesus 5 ayat yang ke-5. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemara atau orang serakah, artinya menyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Di Kolose 3 juga ayat 5 ada. Yang kedua atau B, praktik B, beribadah melayani tapi serakah, yaitu merampas milik Tuhan dan milik sesama. Milik Tuhan itu perpuluhan persembahan khusus. Milik Tuhan itu penyembahan. Jangan dirampas, berikan kepada Tuhan. Dan milik sesama juga jangan dirampas. Nah, ini serakah. Merampas beribadah melayani Tuhan tapi merampas milik Tuhan, merampas milik sesama. Sekarang ini bukan cuma perpuluhannya yang dirampas, kepercayaan Tuhan kepada hamba Tuhan itu juga dirampas. Perpuluhan itu Tuhan percayakan kepada imam dari suku Lewi dan percayakan kepada hamba Tuhan yang menyelenggarakan kebaktian. Nah, itu kadang sudah dirampas. Gembala sudah tidak dipercaya lagi memegang perpuluhan. Dikelola oleh gereja sistem manajemen. Nanti gembalanya digaji. Perpuluhan sudah tidak dipercaya lagi. Nah, ini yang bahaya. Jangan dirampas. Saya bersyukur
begitu Tuhan percayakan saya jadi gembala di Tentena ya, Oma langsung mengerti, Mama mengerti. Perpuluhan itu sudah dipercayakan kepada saya, bukan lagi kepada Oma, bukan kepada Mama, karena yang menggembalakan adalah saya. Tapi saya juga tidak serahkan mau makan semuanya. Ingat juga mereka, saya ingat. Memang yang mau dibilang apa? Memang itu ibu janda ya. Mau dibilang apa? Masa jangan bilang masa Oma mau bilang ibu janda? Memang bukan ibu janda. Tapi saya harus perhatikan, bersama istri kami perhatikan. Bukan semua untuk diri sendiri. Kami perhatikan bagi. Tapi kepercayaan itu jangan dirampas, jangan diambil, jangan dirampas. Tetap kepercayaan kepada hamba Tuhan, kepada gembala yang memberikan makanan rohani kepada sidang jemaat. Nah, ini berhala juga berarti segala sesuatu yang diutamakan atau dikasihi lebih daripada Tuhan. Itu berhala. Segala sesuatu yang diutamakan atau dikasihi lebih daripada Tuhan. Apa bentuknya? Macam-macam. Keluarga bisa jadi berhala kalau itu lebih dikasih daripada Tuhan. Pekerjaan bisa jadi berhala. TV bisa. HP, wah banyak. HP jadi berhala. Jamnya seharusnya untuk ibadah, HP dulu. Nah, cuma game dan lain sebagainya. Lihat-lihat video YouTube dan lain sebagainya. Kalau sudah menghalangi kita mengasihi Tuhan, itu sudah berhala. Itu berhala. Mari, itu alatnya setan. Kalau kita sudah seperti itu berarti alatnya setan. Oh jangan, Tuhan tolong. Kita tidak mau menjadi alatnya setan. Jangan. Nah ini jadi batu bata itu dipakai untuk membangun kotanya Firaun. Berkembang. Dulu pembangunan Pitom dan Ramses. Berkembang lagi. Batu bata itu dipakai setan untuk membangun Babel. Bahaya. Jadi kalau kita ingin kasih dibangun jadi kota Pitom, Ramses, terikat ada berhala. Nanti berkembang, dibangun menjadi kota Babel, mempelai wanitanya setan. Kejadian 11 ayat yang ketiga mulai sampai 9. Kejadian 11 ayat 3 sampai 9. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bangsa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini jadi sekali lagi tadi dibangun menjadi kotanya Firaun, kota setan, yaitu terikat. Pitom itu terikat oleh apa saja. Ramses itu berhala, terikat dengan berhala, menyembah berhala. Nanti akan berkembang, dibangun menjadi kota Babel. Ini bahaya. Perkembangan kota Babel. Mari kita akan lihat perkembangan kota Babel. Yang pertama ada menara Babel. Nah, ini perkembangan kota Babel. Yang pertama yaitu menara Babel. Apa praktiknya dibangun menjadi menara Babel? Praktik bahwa kehidupan itu dibangun menjadi menara Babel. Nah, tadi di dalam ayat yang kita baca, praktik yang pertama mencari nama. Mencari nama artinya sombong, mencari popularitas, merasa lebih dari orang lain. Itu mencari nama, sombong, merasa lebih dari orang lain.
Saya gemetar kalau didatangi oleh hamba-hamba Tuhan dalam setiap ibadah Rabu Penten. Maunya saya nggak usah lah mereka datang. Tidak usah mereka datang, apalagi mereka jauh lebih senior dari saya, lebih lama melayani dari saya. Kok mereka datang? Nah, kalau sudah dengar mereka sudah menyampaikan salam selamat pagi, selamat siang, bahkan ada yang sudah datang hari Selasa, nanti ini sudah ada datang hari Minggu ini sebentar lagi, sudah ada yang mau datang. Aduh, sudah sebentar. Sampai pernah saya masuk di kamarnya Mama. Saya bilang, Mama, saya tidak mampu, doakan. Ya, Mama berdoa untuk menangkan. Yang penting rendah hati. Itu saya gemetar. Apalagi waktu 2 Rabu lalu selesai ibadah kami cakap-cakap di depan satu hamba Tuhan yang senior berkata sama saya, kami datang di sini nomor 1 mau menikmati firman. Nah, dalam hati Tuhan Yesus, siapa saya dibandingkan mereka? Nomor 1 kami mau menikmati firman, yang kedua kami mau menopang kamu dalam pelayanan sini. Kami topang, kami butuh. Oh, terima kasih, saya menangis. Terima kasih Om, terima kasih Om, terima kasih. Tapi tidak mau merasa lebih hebat dari mereka. Wajar kalau sudah merasa lebih hebat dari yang lain untuk membangun menara Babel. Tapi ada yang datang, hamba Tuhan ini milik itu, jangan sama saya kan. Tidak Om, saya tergembala di sini. Saya langsung, Tuhan Yesus, siapa saya? Jangan sombong. Doakan, sedang jemaat doakan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, untuk tidak merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Itu sudah membangun menara Babel. Istri saya selalu ingatkan, ayah jangan sombong, ayah jangan sombong. Terima kasih buat dukungan doa dari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini praktek membangun menara Babel yang kedua. Nah tadi, ayo kita bangun menara Babel untuk ke surga. Nah, mau mendirikan menara Babel sampai ke langit. Nah, ini artinya mau kembali ke surga, tapi menggunakan cara-cara sendiri, cara-cara dunia dalam ibadah pelayanan. Tapi kalau ditanya ingin masuk surga, kami mau ke surga, mau masuk surga, hanya sayang cara-cara yang digunakan dalam ibadah adalah cara-cara dunia, cara-cara sendiri. Itu dalam Roma pasal 10 ya, ayat 1 sampai 2. Coba baca Roma 10 ayat 1 sampai 2, semoga tidak salah. Roma 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat. Ibadah subuh ada, ibadah pagi ada, siang, sore, ibadah pekan ada, giat, sungguh-sungguh giat, tetapi tanpa pengertian. Tidak ada pengertian benar. Terus, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran, yang ada kebenaran diri sendiri, cara-cara dunia, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Sampai firman dilanggar, sudah tidak sesuai firman lagi. Ini yang sayang. Itulah membangun menara Babel. Pokoknya aktif ibadah, giat, setiap hari ada ibadah, tapi sayang tanpa kebenaran firman. Nah, ini membangun menara Babel. Ini perkembangan kota Babel ya. Yang pertama membangun menara Babel. Nah, ini praktek menjadi alatnya setan, sombong, merasa lebih dari orang lain. Mau kembali ke surga tapi menggunakan cara-cara sendiri, cara dunia. Kemudian perkembangan yang kedua, setelah menara Babel berdiri, ada kotanya. Perkembangan yang kedua, kota Babel. Kota Babel. Wahyu 18 ayat yang kedua. Wahyu 18 ayat yang kedua. Ini perkembangan Babel. Wahyu 18 ayat yang kedua. Dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala gunung yang najis dan yang ini perkembangan yang kedua, kota Babel. Prakteknya apa? Menjadi alatnya setan di sini, praktek membangun kota Babel. Ya, tadi dikatakan Babel itu menjadi tempat kediaman burung-burung yang najis, segala yang najis, roh-roh jahat. Jadi praktek membangun kota Babel adalah
Dikuasai roh jahat dan roh najis. Itu praktiknya. Kehidupan itu dikuasai, sudah betul-betul dikuasai oleh roh jahat, roh najis, dikepalai oleh roh jahat dan roh najis. Sehingga perkataannya jahat, perkataannya najis, perbuatannya jahat, perbuatannya najis, mengarah semua itu. Ini kasih penentunya. Jangan dingin, jangan dingin. Memang pembangunan baik Allah, pentabisan baik Allah itu terjadi ketika musim dingin. Dunia dilanda krisis kasih, dinginnya kasih, tapi baik Allah ditabiskan. Tubuh Kristus selesai terbangun. Nah, kalau kita tidak dingin, amin, kita tidak dingin kasih, kita akan terbangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Hari ini yang kita jaga kasih mula-mula kita jaga, jangan sampai dingin. Nah, setelah kota Babel, puncaknya, pemuncakan ini, perkembangan Babel, puncaknya di Wahyu 17 ayat 3 sampai 5 disebut perempuan Babel mempelai wanitanya setan. Wahyu 17 ayat 3 sampai 5. Dalam roh aku dibawanya kepada gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Terus. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisin, dan yang hiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan wanita. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian. Ini sudah puncak. Kalau kasih itu dibiarkan tetap dingin, mengarah kepada ini sempurna di dalam kejahatan dan kenajisan. Ini yang ketiga. Ini perkembangan Babel, sempurna di dalam kejahatan dan kenajisan. Mari kita raba, periksa kasih kita, jangan sampai dingin, sebab kalau dibiarkan nanti akan sempurna di dalam kejahatan dan kenajisan. Nanti siap untuk dibinasakan, siap untuk dibinasakan. Memang kelihatannya kehidupan yang menjadi alatnya setan itu dimanja, kelihatannya seperti diberkati, jaya semua, kan duduk di atas binatang. Oh, dimanja dia, dagingnya dimanja betul-betul. Oh, luar biasa. Hidupnya enak dan lain sebagainya. Tanpa penderitaan kelihatan seperti itu. Makanya banyak yang tertipu. Oh, dia kok diberkati, dia maju ekonominya, dia maju pelayanannya, berarti dia tidak salah. Kelihatan, tapi sesungguhnya tidak demikian. Iblis itu, setan itu pandai menipu. Dia pintar, pandai menipu. Jangan kita tertipu dengan jumlah, jangan kita tertipu dengan kemakmuran jasmani, jangan. Bukan itu tolok ukur kita ikut Tuhan, bukan. Semoga kita bisa mengerti. Hari supaya kita tidak menjadi alatnya setan. Tanah liat ini, kita yang manusia hanya tanah liat ini, tidak menjadi alatnya setan. Kita harus rela dibakar oleh apinya Tuhan, supaya menjadi bukan batu bata. Kalau dibakar dengan api Tuhan, menjadi batu hidup, bukan batu bata, tapi menjadi batu hidup yang akan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, pembangunan mempelai wanita Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ayo, bahwa itu kita dibakar dengan api Tuhan, jangan api dunia, jangan api daging, jangan api dosa, jangan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayo dibakar dengan api Tuhan. Bahwa itu kita dibakar, namanya dibakar memang sakit bagi dahi. Coba kalau tanah liat itu bisa bersuara, diinjak-injak, dibentuk, dibakar, pasti dia akan berteriak sakit. Harus
dibakar oleh api Tuhan, ya. Nah, ada dua api Tuhan. Ada dua api Tuhan. Yang pertama, api firman, api Roh Kudus, dan api kasih. Kita dapatkan di dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, kalau kita tekuni itu, kita sementara dibakar. Makanya untuk bertekun dalam 3 macam ibadah sakit memang bagi daging. Bapak Ibu kerja di dunia, lalu sorenya harus beribadah, itu sakit bagi daging. Hari Minggu beribadah, sakit bagi sementara itu. Hari Minggu hari libur, mungkin mau istirahat, mau jalan-jalan atau apa, rekreasi, sakit bagi daging. Tapi harus, nah, mulai dari, coba tabernakel, tunjukkan tabernakel. Ya, semua alat di tabernakel itu ada apinya. Di ruangan suci itu ada apinya. Api itu didapatkan dari mesbah korban bakaran. Apinya dari mesbah korban bakaran, korban Kristus. Ini kita bisa dibakar oleh api Tuhan karena korban Kristus. Yesus sudah rela bagikan terbakar di kayu salib, dibakar oleh api murka Tuhan yang sebenarnya ditujukan kepada manusia yang berdosa, tapi Yesus sudah menggantikan kita. Dari bawah dibakar oleh api murkanya manusia yang menyalibkan Yesus. Api itu yang diambil untuk membakar dupa, kemenyan di atas meja roti, untuk menyalakan pelita di pelita emas, untuk membakar dupa di mesbah dupa emas. Jadi dasar kita bisa menikmati api, menerima dibakar oleh api Tuhan adalah korban Kristus. Ini dasarnya. Ayo mari, meja roti sajian dulu. Kita lihat, di situ ada apinya. Meja roti sajian. Nah, kita dibakar oleh api firman. Nah, ini ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Di situ kita dibakar atau disucikan oleh api firman, pengajaran yang benar, disucikan, dan perjamuan suci. Nah, dibakar, sakit memang, dibakar oleh api firman dalam ibadah pendalaman kita perjamuan suci. Nah, kemudian pelita emas, di situ juga ada api. Ini ketekunan dalam ibadah raya. Ketekunan di dalam ibadah raya, kita dibakar atau disucikan oleh api Roh Kudus. Dibakar, disucikan oleh api. Jangan itu. Bukan yang itu, yang ruangan suci tadi. Ruangan suci. Langsung kembali saja. Itu, ya. Ini ketekunan dalam ibadah raya, bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia, dibakar oleh api Roh Kudus. Kemudian mesbah dupa emas. Ini ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Kita dibakar, disucikan oleh api kasih Allah. Tubuh jiwa roh kita yang berbau daging dibakar oleh api firman, api Roh Kudus, api kasih Allah. Ini api Tuhan yang pertama. Api Tuhan pertama. Ya, sudah tekun 3 macam ibadah. Baik, sudah tekun. Tapi masih ada satu lagi. 1 Petrus 4. Ini api Tuhan yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada. Ini yang kedua, api ujian. Api ujian atau percikan darah atau sengsara daging tanpa dosa. Saya sudah tekun 3 macam ibadah, kok sengsara ya? Kok menderita? Kok begini? Kok sakit? Kok merosot? Nah, itu api ujian. Nah, mari supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Daging tidak berbau lagi, tidak lagi ada baunya, tidak berbau amis lagi. Harum. Daging kalau dibakar harum, berbau harum bagi Tuhan. Ayo, tekun 3 macam ibadah dibakar, sengsara. Tambah lagi api ujian, semakin susah. Semakin susah. Tapi Tuhan tidak menipu kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita dibakar dengan api ujian, Tuhan kasih api Roh Kudus. Semakin membara api ujiannya, semakin membara api Roh Kudusnya, semakin menyala-nyala kasih kita kepada Tuhan. Amin. Bukan justru saat ujian semakin kendor kasihnya, sudah kecewa, putus asa. Bukan, justru semakin menyala-nyala kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada semakin menyala-nyala, semakin mengasihi Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Inilah batu hidup. Harus dibakar. Untuk menjadi batu hidup harus melewati proses pembakaran. Tidak enak bagi kita, tapi kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mempelai wanita. Kemarin tentang pikul salib. Harus pikul salib. Tidak bisa tanpa salib. Sekarang tanda-tanda batu hidup. Apa tanda-tandanya batu hidup? Bahwa saya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sudah mau dibakar, sudah jadi batu hidup. Tanda yang pertama 1 Petrus 2 tadi ayat 5. Baca kembali 1 Petrus 2 ayat 5. Ini tanda batu hidup yang pertama. Dan biarlah itu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu umat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, ini tanda yang pertama, mempersembahkan persembahan yang rohani kepada Tuhan. Itu tanda pertama, mempersembahkan persembahan yang rohani kepada Tuhan. Artinya apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan harus bernilai rohani. Itu segala sesuatu atau apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan harus bernilai rohani. Membersihkan gereja harus bernilai rohani. Kerja bakti harus bernilai rohani. Apalagi khotbah, apalagi main musik, semua yang kita kerjakan harus bernilai rohani. Yang bagaimana itu nilai rohani? Yang bagaimana lagi itu nilai rohani? Orang Batak bilang macam mana pula itu nilai rohani itu? Pasal 5 ayat 2 dibalik. Tadi 1 Petrus 2 ayat 5, sekarang pasal 5 ayat 2. Ini nilai rohani. Ini nilai rohani yang ada dalam hidup. Jadi kita raba, saya ibadah sudah bernilai rohani. Saya berkorban, bawa pisang, bawa ubi, sudah bernilai rohani. Saya bekerja membangun gereja bernilai rohani atau tidak? Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau cari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ini nilai rohani. Yang pertama, tidak terpaksa. Itu nilai rohani. Beribadah terpaksa enggak? Kalau terpaksa belum bernilai rohani. Korban terpaksa atau tidak? Kalau terpaksa ya belum. Biar Bapak Ibu bawa 1 miliar, tapi kalau terpaksa tidak ada nilai rohaninya. Permisi, mungkin hanya 100.000, tapi dengan kerelaan hati itu bernilai rohani. Amin. Itu bernilai rohani. Kalau bukan saya yang korban tidak jadi pelakon. Yang saya bilang pelakon karena memang belum ada ya. Jangan tersinggung kan. Kalau bilang nanti pusing nanti tersinggung. Bernilai rohani. Semoga kita bisa mengerti. Itu yang pertama, nilai rohani yang pertama. Ya, tidak terpaksa ya, tapi sukarela ditambah. Tidak terpaksa tapi dengan sukarela. Sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Nah, kemudian nilai rohani yang kedua, tidak mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian. Itu melayani dengan pengabdian, bukan cari keuntungan. Kalau saya melayani khotbah, jadi gembala, jadi hamba Tuhan untuk cari keuntungan, ya sudahlah, tidak usah jadi hamba Tuhan kan. Gak usah, ya kerja saja. Saya juga dulu bekerja, kerja saja di dunia. Nah itu ya, khotbah dan lain sebagainya, main musik, pekerjaan bakti dan sebagainya, bukan cari keuntungan. Cari keuntungan ini bisa keuntungan secara materi, keuntungan juga dihormati, dipuji, ya itu cari keuntungan.
Tapi dengan pengabdian, kita melayani dengan pengabdian ini. Saya mau mengabdi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lagi nilai rohani yang ketiga, dalam kesucian. Dalam kesucian itu nilai rohani. Dalam kesucian dan dalam urapan Roh Kudus. Nah, itu nilai rohani. Membersihkan gereja dalam kesucian. Coba kalau bersihkan gereja tidak dengan kesucian, ya, rusak alat-alat di gereja. Ya, sebenarnya kabel bisa diangkat pelan-pelan baru disapu, tapi karena tidak dengan kesucian, karena ya, tinggal geser dengan kaki, pola-pola dengan sapu, putus di dalamnya. Nah, gitu. Nah, yang di sudut-sudut tidak disontong-sontong, cuma yang kelihatan. Jangan-jangan sampahnya digeser di sudut. Digeser, disapu di bawah kalau ada lemari dan lain sebagainya. Itu dan bisa dilihat. Ya, saya juga pernah jadi pengerja, bukan berarti dulu saya pengerja sudah mulus-mulus. Ada juga yang perasaan masih melawan kita, tapi berubah redam. Jangan. Harus dalam kesucian, dalam urapan Roh Kudus. Itu kadang karena mata saya yang terluput, mama nanya, oh kalau dulu memang mama masih ada, setelah dibersihkan disapu gereja datang diperiksa. Sekarang saya mau datang periksa lagi, ya habis waktunya saya diraba bangku. Andri, masih ada sarang laba-laba ini. Oh iya, itu sana di sudut sarang laba-laba. Oh iya, itu diperiksa sampai pintu gereja disikat pakai sikat gigi. Bukan cuma gigi yang disikat, pintu gereja disikat, diraba lagi. Semua disuruh sikat. Pagi-pagi sudah, habis doa pagi sudah menyapu pel. Sikat lantai di depan. Disikat. Ada kalau yang sikat. Lantai di depan disikat, potnya disikir sikat. Sikat tiap hari seperti itu. Belum lagi bersihkan tungku. Jolo masuk di bawah, jolo keluar memang kok hitam, penuh arang. Nah, itu dilakukan. Ya. Jadi saya bisa sampaikan, kan saya sudah lewati. Kalau mau berhasil dipakai Tuhan, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan kesucian, bukan mendongkol, capek susu. Aduh, tidak dipakai. Mari dalam kesucian, dalam urapan, dan dikunci nilai rohani yang ketiga, memberi yang terbaik. Kita beri yang terbaik. Maleakhi 1 ayat 14, ini nilai rohani, persembahan yang rohani. Maleakhi 1 ayat 14, kita berikan yang terbaik. Maleakhi 1 ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Nah, kalau kita beri yang cacat, dikutuk. So kita berikan itu raja, ini raja segala raja. Ayo berikan yang terbaik, servis yang terbaik, biar Tuhan senang. Nah, semoga kita bisa. Ini tanda batu hidup. Tanda batu hidup yang pertama, mempersembahkan persembahan yang rohani kepada Tuhan. Tanda batu hidup yang kedua, ada keubahan. Ada keubahan hidup yang bisa kita saksikan kepada sesama kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini tanda keubahan, tanda batu hidup. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, yang telah memanggil kamu dulu gelap, kegelapan, sekarang kepada terang. Ini keubahan hidup. Dulu gelap, dulu hidup kita gelap oleh dosa, sekarang sudah berpindah pada terang. Nah, ini keubahan hidup. Jadi tanda batu hidup yang kedua adalah ada keubahan hidup. Ada keubahan hidup untuk kita beritakan. Tadi saksikan, kita beritakan. Nah, tadi lagu pujian, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, nah, dan seterusnya, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, yang ajaib. Ayo kita bersaksi, saksikan, yang kita saksikan terutama adalah keubahan hidup kita. Itu kesaksian.
Kita saksikan perubahan hidup kita. Dulu saya begini, sekarang saya sudah diubah. Saya temperamen, sekarang bisa sabar. Saya dulu najis, sekarang bisa hidup suci dan seterusnya. Ini kesaksian dari gelap kepada terang yang ajaib. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini kita rapat periksa diri. Sekarang kita apa? Alatnya setan atau alatnya Tuhan? Batu bata atau batu hidup? Batu bata berakhir pada kebinasaan di neraka. Batu hidup Yerusalem baru. Amin. Yerusalem baru. Puji Tuhan. Ayo jadi batu hidup. Jadi batu hidup. Nah, satu lagi tanda yang ketiga, bisa bekerja sama. Itu batu hidup. Suatu rumah terdiri dari, bukan cuma terdiri dari satu batu, tapi lebih dari satu batu, ratusan bahkan ribuan, yang disusun rapi, bisa bekerja sama, tidak ada yang mau menonjol sendiri. Coba kalau batu bata itu disusun jadi bangunan, lalu ada yang mau menonjol, saya mau keluar begini, saya mau begini, lah dindingnya bengkok-bengkok. Ini yang ketiga, tanda batu itu yang ketiga, bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama, mulai dari dalam nikah bisa bekerja sama, yaitu bekerja samanya itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan sesama, mulai dari dalam nikah. Itulah batu hidup. Ya, dalam pengembalaan juga. Ya, kalau ada pelayan Tuhan lebih dipakai dari kita, ya itu pemakaian Tuhan baginya. Jangan kita iri. Nah, kita menopang, kita mendoakan, bukan saling menjegal, saling menjatuhkan. Ayo bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Puji bagi nama Tuhan. Sama kalau kita belajar tabernakel, coba tunjukkan papan jenang. Papan jenang, kayu lintang, kayu lintang, kayu lintang. Ya, nah, besar. Nah, papan jenang ini ada yang menonjol, ini ada yang menonjol, itu yang apa namanya itu, pasaknya ya, itu menonjol. Kemudian ada lubangnya juga di belakang. Yang menonjol itu kelebihan, lubangnya itu kekurangannya. Kalau cuma menonjol tok, tidak ada lubang di belakang, tidak bisa dikasih batu masuk. Lubang yang satu ditutupi oleh kelebihan papan yang satunya. Begitu. Jadi saling baku, saling mengisi. Tidak ada cuma menonjol tok, tidak ada lubang. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan, tapi bisa saling menyatu, membentuk ruangan suci, membentuk ruangan maha suci. Nah, inilah persekutuan. Jadi batu hidup itu bisa bekerja sama untuk membentuk suatu persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah batu. Mari biar kita menjadi batu hidup semuanya. Mau dibakar api firman Roh Kudus dan kasih, api ujian, dan kita bisa bentuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 21 sampai 22, bagian terakhir. Efesus 2 21 20. Jauh lebih tinggi dari segala. Efesus 2 21 22 yang dibangun di atas dasar para rasul. 21 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Ya, ini jadi batu hidup. Kalau kita menjadi batu hidup, hasilnya di sini kita lihat hasilnya. Yang pertama, hidup kita disusun rapi, ditata rapi oleh Tuhan. Itu hasil yang pertama. Hidup kita disusun rapi, tata rapi. Mungkin untuk sekarang kita rasa sengsara, dibakar oleh api firman Roh Kudus dan kasih, ditambah api pujian, sengsara. Tetapi itu untuk membantu kita tertata rapi, disusun rapi. Kau muda, jangan takut. Masa depan disusun rapi, ditata rapi oleh Tuhan. Dan indah, rapi dan indah pada waktunya. Amin. Disusun rapi. Saya mengalami, saya berbahagia, bersyukur. Dulu saya cemburu dengan teman saya. Di sekolah nilainya dengan saya dia selalu di bawah saya.
prestasinya dia di bawah saya. Tapi pekerjaannya sudah mapan. Waktu saya masih kontrak di Tentena, dia sempat kunjungi, dia datang dengan mobil. Dia datang bawa mobil dan sudah punya anak. Nah, itu dia cerita pekerjaannya dan sebagainya. Wah, lumayan gajinya, sudah punya mobil. Saya cemburu. Dia sudah diberkati, sudah begitu. Nah, tapi saya tepis kembali cemburu di saya. Dia kerja di dunia, kalau saya kerja di ladang Tuhan, bukan cari yang itu. Akhirnya Tuhan berkati juga. Tuhan berkati dengan kendaraan dua, yang kendaraan milik sendiri dengan yang kendaraan untuk pelayanan sendiri. Ya boleh dikata sudah milik saya karena saya biaya semua saya atas semua. Saya biaya ongkosnya semua, bengkelnya, bensinnya dan sebagainya. Ya Tuhan sudah berkati. Ditata rapi, hidup ditata rapi oleh Tuhan. Dulu dihina-hina tidak punya anak, sampai dibilang mandul, tidak diberkati dan lain sebagainya. Ya pelan-pelan Tuhan tata rapi. Tuhan sudah berkati dengan buah-buah itu. Jadi jangan takut. Secara jasmani hidup kita disusun rapi, dijadikan indah oleh Tuhan. Hasil yang kedua namanya batu hidup. Berarti hasil yang kedua kita pasti hidup oleh kemurahan Tuhan. Amin. Dalam kondisi apapun pasti hidup oleh kemurahan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, di mana saja dan kapan saja pasti hidup. Orang bilang pandemi, corona dan lain sebagainya. Kalau kita batu hidup pasti hidup. Ya, pasti hidup. Mertua saya kami tanya-tanya bagaimana kerjaannya dengan corona ini, banyak nganggur diam di rumah karena beliau sopir panggilan. Tapi ya kemurahan Tuhan, ada saja berkat hidup. Bahkan sekarang sudah punya langganan tetap yang harus diantar, bos, seorang bos. Sampai bos itu menawarkan untuk mertua saya juga divaksin, dibayari untuk vaksin. Itu Tuhan tolong pasti hidup di mana saja, kapan saja, dalam situasi kondisi apa saja pasti hidup. Saya merenungkan, oh iya, kalau mengingat-ingat masa lalu, masa kecil kami ini tidak mungkin hidup. Kasihan. Secara jasmani hidup kami menderita. Makanya itu yang menjadi ketakutan saya untuk jadi hamba Tuhan. Karena melihat bagaimana penderitaan orang tua. Memang masih makan, tapi makanannya ya jauh dari kata 4 sehat 5 sempurna, jauh 4 sehat 5 sempurna, jauh. Mana mau 4 sehat kalau nasi dan minyak angus? Sudah minyak angus itu bahaya untuk usus kalau terlalu banyak dikonsumsi, tapi kalau dimakan nasi minyak angus garam merica kenyang. Tapi Tuhan permuliakan di sekolah dari SD sampai SMA. SMA karena saya sudah nakal, jadi prestasi anjlok. SD juara 1 terus, SMP ya 1, 2, 3. Tuhan permuliakan sampai guru di sekolah bilang di rumahnya Hani itu tinggal apa, matahari bulan bintang yang tidak ada di sini. Mereka tidak tahu di rumah itu apa yang ada. Di sekolah sampai dikira kami orang kaya. Mana bapakmu? Pergi ke Surabaya. Kaya. Padahal untuk perkumpulan ikut KKR itu nangis-nangis juga kan, Tuhan dulu baru bisa KKR. Jadi kami dipikir orang kaya. Nah itulah hidup di dalam kondisi apapun. Dalam situasi kondisi hidup dipelihara oleh Tuhan sampai nanti betul-betul kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu masa depan yang terindah, itu hidup kita yang sesungguhnya. Hidup kekal menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Amin. Ayo jadilah batu hidup, jangan jadi batu bata. Petrus punya 6 kelemahan, tapi syukur dia mau tanggalkan segala kelemahannya itu, sehingga Petrus menjadi namanya tertulis di batu dasar kota Yerusalem baru. Kita juga kalau menjadi batu hidup, nanti kita juga masuk Yerusalem baru. Ayat terakhir ya, kita baca di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu 21 ayat 14 gitu. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak Iya. itu. Nah,
nama ke-12 rasul, termasuk Petrus di situ. Namanya tertulis di kota Yerusalem baru. Begitu juga kita mau terbangun menjadi mempelai wanita Tuhan, layak masuk kota Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bersama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, menyembah kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita batu hidup dari kemurahan-Mu. Kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji itu menjadi batu, bukan batu bata. Haleluya, haleluya. Lebih dari hidup, haleluya. Bapa lidahku memuji kami hanya kata lihat kehidupannya banyak orang banyak kelemahan. Kami bawa hidup kami dengan Engkau bakar dan kita berfirman, tapi Roh Kudus yang kami kasih dengan api uji supaya kami menjadi batu untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang haleluya. Jangan menjadi batu bata dipakai setan. Tolong kami, haleluya, haleluya. Bawa lidah memuji Allah, haleluya, haleluya. Bawa lidah memuji Allah, kita mengangkat dua tangan, serahkan yang kepada Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih. Kami berbahagia. Kami memiliki ada firman yang selalu membangun. Ada firman selalu menyucikan kehidupan kami, membaharui kehidupan kami. Dari tanah liat menjadi batu hidup, untuk memerintahkan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib di mana saja kami berada, menjadi terang kesaksian tentang perubahan hidup yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan apapun memberikan kemenangan, Engkau yang menjadikan semuanya indah pada waktu. Baik pergumulan nikah, buah nikah, pergumulan ibadah pelayanan, pergumulan usaha pekerjaan, pergumulan kadang penyakit, semuanya Tuhan. Oh, masa depan perjodohan, semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berkati. Terima kasih. Terpuji nama kami, yakin dan percaya kami hidup dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama. Tetapkan firman dalam kami semua, mampukan kami untuk melakukan praktikkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Kue madam. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Kue madago. Kue madago. Kue madago. Kue madago. Madago. Kue madago. Kue madago. Madago. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Tuhan, Tuhan Yesus berkati ibadah kita untuk hari Kamis, karena hari Kamis ada ibadah pemberkatan peneguhan nikah di Gantena ini tadi dari Devi bersama dengan Gembala Patungga. Jadi untuk hari Kamis ibadah doa digabungkan, dialihkan hari Sabtu. Untuk jamaah khusus nanti dijemput dibawa ke Tentena. Kita doa penyembah ibadah doa di Tentena hari Sabtu ya. Hari Sabtu sekaligus doa puasa. Hari Sabtu itu di Tentena juga sekaligus doa puasa. Mungkin jemaat musuh bisa ikut 3 sesi baik, kalau tidak untuk sesi yang ketiga saja. Tapi kalau bisa bisa minggu supaya sama-sama ya, bisa ikuti dari hari Sabtu ya. Jam 9 sesi 1, jam 12 sesi 2, jam 3 sesi jam ke Tuhan Yesus memberkati. Kemudian hari Jumat tetap ada ibadah pendalaman kita perjamuan. Jadi sekali lagi supaya tidak bingung, ibadah hari Kamis dialihkan Sabtu, gabung di Tentena sekaligus ibadah doa puasa mulai dari jam 9 sampai selesai. Kemudian hari Jumat tetap ibadah pendalaman kitab di sini jam 4 sore. Kerja tukang tetap ada. Tuhan Yesus berkati kita. Sekali juga bantu doa untuk pernikahan ya, pengerja ini saudari Nevi bersama Pendeta David Gembala Patungga. Kita bantu doa untuk bisa lancar semuanya, terutama Tuhan bukakan rahasia firman. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akhiri ibadah, kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Kami datang kepada mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pagi ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam dalam kehidupan kami, termeterai dalam kehidupan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati segala korban umat-Mu, waktu tenaga harta karena Engkau balas berkat.
Hai kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami satu datang kembali, jangan ada satu pun yang tertinggal dan hilang. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pelayanan selanjutnya di dunia sebentar, juga pelayanan hamba-Mu Bapak Solino di Michael. Tuhan berkati. Tuhan bukakan rahasia firman, pakai kami semua untuk menyebarkan pengajaran yang besar ini, biar jiwa-jiwa boleh tuai dimenangkan masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jangan disertai, kembalikan jiwa pribadi yang datang dari setia pun untuk beribadah melayani. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ulang materi malah berkat anugerah dari sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanita yang sempurna. Kami akhiri pada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Dia tangkap langsung. Sudah tidak masuk lagi.